Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Agung? Di Alhamdulillah. hari ini Ya, sehat. sehat ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang bisa diluangkan di tengah kesibukan kita. Pada pagi ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Dari tindak lanjut kita kemarin melakukan pra-observasi dan panjenengan melakukan kegiatan pembelajaran yang saya observasi di kelas. Di mana saat itu panjenengan menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di rancangan pembelajaran panjenengan sampaikan kepada saya. Baik, gimana sih perasaan panjenengan setelah panjenengan melewati tahap pra-observasi, pasca observasi, kemudian hari ini? Iya, kalau perasaan saya senang Bu. Jadi beberapa hari yang lalu kan kita sudah melakukan pra-observasi. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian saya melakukan observasi di kelas ya. Waktu itu kan saya masuk di kelas 10 PPLG 2 ya. Dan kebetulan memang waktu itu materi yang saya sampaikan juga cukup menarik. Waktu itu tentang tata letak, prinsip-prinsip tata letak. Prinsip desain grafis ya? Ya, prinsip desain grafis. Saya kan mengajar di interaksi manusia dan komputer. Nah, salah satu sub materinya yaitu tentang prinsip-prinsip tata letak. Nah, gitu. Dan waktu saya melakukan observasi itu ya saya senang. Saya senang karena semua yang saya rencanakan, yang saya planning dan kita lakukan pra-observasi dulu itu sudah berjalan dengan baik. Begitu Bu. Kemudian Pak Agung, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran yang panjenengan sampaikan di materi tersebut? Iya, jadi waktu itu ketika saya melakukan observasi itu memang ada tujuan yang ingin saya capai Bu. Saya ingin mengetahui sejauh mana itu anak-anak itu mengerti dan mengimplementasikan prinsip dari tata letak itu Bu. Nah, prinsip dari tata letak itu kemudian diimplementasikan dalam sebuah karya yang nyata gitu loh, baik dalam bentuk desain lukisan ataupun desain grafis pakai komputer. Jadi anak-anak bisa mengimplementasikan dan juga mengukur sejauh mana anak-anak itu bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Berarti bisa dikatakan ada proses kolaborasi. Betul ya. Baik Pak Agung. Kemudian bagaimana sih panjenengan itu kan dalam satu kelas kan tidak mungkin profil anak-anak itu sama. Ya. Dengan tujuan pembelajaran sudah panjenengan sampaikan tersebut itu kira-kira bagaimana panjenengan dalam mengakomodir siswa yang ada di kelas itu, murid-murid satu kelas itu bagaimana? Iya. Mungkin bisa diceritakan. Waktu observasi itu kan memang materi yang saya sampaikan itu kan tentang prinsip tata letak gitu ya Bu ya. Ada tujuh macam prinsip tata letak yang harus diketahui anak-anak. Dari prinsip-prinsip tata letak itu kemudian saya kasih ini materi, project, anak-anak ini bikin sebuah desain menurut yang dia sukai. Nah, jadi masing-masing anak ini memiliki hobi dan kesukaan tersendiri-sendiri. Nah, dari yang dimiliki anak-anak ini, hobi yang berbeda-beda ini dituangkan dalam sebuah desain, tapi harus mengikuti prinsip-prinsip tata letak. Nah, dari situ terus kemudian saya kolaborasikan, saya kelompokkan. Oh, ternyata ada anak yang suka hobi dengan bola, saya kelompokkan. Maka untuk misalnya kalau suka dengan bola kan mereka kan gambarnya ya bola, kalau enggak lapangan bola gitu Bu. Atau enggak ya gambar rumput hijau gitu kan. Terus stadion gitu. Kalau anak-anak yang perempuan ini suka bunga di taman gitu kan, rata-rata mereka bikin bunga desainnya, terus ada taman-tamannya gitu. Terus dari kelompok-kelompok ini kemudian mereka akan saling berdiskusi.
Nah, dan dari proses itu kelihatan ini anak-anak yang apa namanya mau bekerja sama yang mana, anak yang sendirian yang mana. Nah, itu saya deketi biar mereka juga bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Karena setelah mereka berdiskusi itu, saya suruh mereka untuk buat semacam bahan presentasi melalui Canva. Nah, terus kemudian mereka presentasi bersama. Nah, mereka bikin Canva itu kan bisa berkolaborasi juga di Canva. Nah, terus habis itu mereka di akhir pembelajaran, seperti yang kita lihat bersama kemarin waktu observasikan, mereka bisa menampilkan hasil diskusinya melalui tayangan di Canva. Gitu. Baik Pak Agung. Jadi di sini kalau saya lihat ya, di situ kan adanya pembagian kelompok ya. Iya. Tadi disampaikan pembagian kelompok berdasarkan minat, kesukaan. Betul. Kemudian apakah dalam satu kelompok itu sendiri ada tipe-tipe yang mungkin profil-profil karakter yang berbeda, atau satu profil dalam artian mungkin si A aku menurut si C mungkin yang dia sangat kreatif, si B yang memang penuh inisiatif dan lain-lain mungkin. Iya ya, jelas nganu Bu, karakter anak ini kan beda-beda ya. Ada yang modelnya introvert, pendiam, ada yang modelnya itu anak-anak cuawaan ya, istilah Jawanya cuawaan. Ada yang gembrejek, ora dadi garapane. Nah, itu ya mereka memang perlu didampingi nih Bu. Yang namanya guru itu harus mendampingi. Nah, makanya kan apa namanya ya? Kalau sekarang itu kan terkadang juga ada yang ngajar, itu kan, dah anak-anak ini dikerjakan ya. Ini Pak Guru mau ada rapat. Hore. Tuanya hore. Ya, mereka Pak, sih senang gitu. Yes gitu. Nah, ini peran guru itu di situ sebenarnya. Nah, apa namanya? Saya dampingi terus. Nah, kemudian anak-anak yang introvert ini ya saya gali. Cobalah berbaur dengan teman-temannya gitu kan. Saya pancing-pancing gitu kan. Dan ya alhamdulillah dengan proses seperti itu mereka bisa berbaur, terus bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelompok-kelompoknya, karena mereka juga mengerjakan proyek itu sendiri-sendiri. Mereka kan mendesain itu kan dengan minat dan bakatnya sendiri-sendiri. Mereka suka apa dituangkan di dalam sebuah desain dengan memperhatikan prinsip tata letak. Nah, dari hobi yang sama itu dijadikan satu kelompok. Jadi mereka tetap membuat desain itu satu orang satu desain, cuman mereka dalam satu kelompok gitu. Ya. Jadi memang itu tadi ya, meskipun berkelompok, berkolaborasi dalam arti mereka bertukar, berbagi mungkin trik, ilmu ataupun yang lainnya ya, tapi mereka tetap punya tanggung jawab membuat sebuah desain di setiap anggota kelompoknya. Kemudian tadi tertarik Pak Agung, bagaimana sih mungkin adakah kendala panjenengan dalam tadi memberikan pembelajaran pada anak-anak dengan tipe-tipe tertentu itu tadi, adakah kendalanya? Kemudian apa juga sih triknya atau tipsnya yang mungkin bisa berbagi ya, nanti seandainya mungkin saya pada posisi seperti panjenengan, saya juga bisa ikut berbagi dengan tip atau trik yang panjenengan miliki. Iya, pada dasarnya anak-anak yang punya model pendiam atau introvert ya istilahnya itu, atau yang tidak suka ngomong, kalau dia ngomong itu kalau tidak diketok itu tidak ngomong, cara kendirak ditutuk itu rak muni Bu, itu ya ada ya kan. Nah, sebenarnya inilah peran kita sebagai guru di sekolah itu kan tidak hanya transfer of knowledge saja, tetapi keterampilan berbicara. Nah, meskipun dalam lingkup sekelas ya, dengan teman-temannya itu ada juga yang mereka yang izin untuk ngomong itu. Nah, maka saya biasakan mereka. Nah, saya kan modelnya tipenya kan suka yang guyonan Bu. Nah,
ya nyuwun sewu bahasa Jawane iku celelekan. Yeah. Tapi ya masih dalam batas koridor sewajarnya gitu ya. Guyonan drengesan gitu loh. Maka dengan anak-anak seperti ya terkadang ya saya drengesi gitu. Ya ndak sampai ke taraf bully lah. Ya, terus saya kasih motivasi. Terus kemudian biar mereka itu bisa apa namanya? Bisa mengerjakan tugasnya itu dan bisa berkomunikasi dengan teman-temannya itu dilakukan dengan baik gitu. Ya ada kendala sih Bu. Waktu itu kendalanya itu ketika mereka itu bikin presentasi, bahan presentasi di Canva. Itu kan Canva itu kan bisa berkolaborasi. Iya, betul. Sehingga ketika anak-anak mau bikin presentasi, kalau di PowerPoint itu kan dia karena tidak online, maka satu PC itu kan mengerjakan di PC itu aja. Betul. Nah, sementara satu kelompok itu kan banyak orang ini, banyak anggotanya, ada 5. Nah, kalau satu PC itu dikeroyok anak 5 itu kan juga tidak efektif. Nah, maka dengan Canva itu masing-masing anak pegang satu komputer setelah mereka mendesain, ya kan, terus kemudian mereka saling berkolaborasi, bikin bersama, ya kan, tayangan slide-nya itu dibikin bersama, tapi mereka berlima bisa bekerja secara bersama-sama. Kendalanya itu ada anak itu yang tidak bisa mengoneksikan untuk berkolaborasi, itu tidak bisa. Kenapa Pak Agung? Kalau bisa ya mungkin karena ini apa namanya? Ya karena mereka tidak tahu, belum tahu Bu. Karena belum tahu mereka. Itu kan kalau kebetulan mereka ada di sekolah ya. Nah, misalkan pada saat panjenengan memberikan seperti itu, ternyata kan panjenengan berhalangan, tidak bisa menunggui anak. Nah, itu adakah mungkin trik atau bagaimanakah agar mungkin anak-anak tersebut tetap mengerjakan apa yang menjadi tugasnya? Adakah panjenengan cara tertentu, cara khusus untuk mengatasi saat panjenengan misalkan karena ada ada rapat ya, ini saya tinggal dulu, atau hanya lewat kolaborasi itu tadi saja atau ada hal lain Pak Agung? Ya kalau saya biasanya kalau misalkan pas saat tinggal gitu ya tetap tugas saya pantau, dan kalau tugas itu kan selalu saya kumpulkan di Google Classroom, jadi hasilnya ada Bu, terpantaunya di situ. Ya kelemahannya memang kalau tidak bisa menungguin anak mendampingi anak di kelas selama jam pelajaran itu, ya memang resikonya kayak gitu. Yang penting hasil akhirnya jadi. Gimana? Harapannya Pak? Dari kemarin kan sudah baca RPP jenengan, sudah melihat jenengan ngajar. Nah, kemudian tadi kita sudah berdiskusi terkait tadi apa sih kelemahan, apa sih modelnya, bentuknya, solusinya, masalahnya apa, tantangannya apa, tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya gini Bu, ya memang tadi kelemahannya itu kan tidak semua anak itu ternyata tidak tahu cara kolaborasi di Canva. Nah, tidak lanjutnya ya memang saya harus ngasih tahu caranya anak-anak yang tidak bisa kolaborasi di Canva. Kalau kemarin kan kejadian kemarin kan, udah anak-anak, ayo kan kalian berkolaborasi di Canva gitu kan. Saya tidak memantau satu persatu. Oh, ini sudah kolaborasi belum? Ini ternyata mereka ada yang tidak kolaborasi, ada yang sudah kolaborasi. Ya kedepannya tidak lanjutnya ya ketika mereka tidak bisa kolaborasi di Canva, saya harusnya ya ngasih tahu caranya bagaimana bisa kolaborasi di Canva biar bahan presentasinya itu bisa dikerjakan bersama-sama. Gitu. Nah, kemudian dari tindak lanjut itu nanti konkretnya ya, itu kan di dalam teknisnya pembelajarannya. Mungkin ada teknik konkretnya, apakah jenengan mungkin menambahkan di dalam rencana pembelajarannya tentang tadi kan secara tidak langsung panjenengan kan sebenarnya hanya ngajari materi tentang desain grafis tata letak, tapi kemudian di perjalanan punya masalah baru, anak tidak bisa berkolaborasi. Nah, berarti kan tidak lanjutnya jenengan tadi disampaikan memberikan
materi lah. Itu nanti secara konkretnya apakah itu akan menjadikan tambahan di dalam rencana pembelajaran atau bagaimana, Pak? Iya sih, iya nanti akan saya tambahkan di rencana pembelajaran, ya kan, bagaimana apa namanya berkolaborasi di Canva, karena itu ya memang materi umum Bu, tapi ya meskipun umum harus apa namanya anak juga bisa gitu kan. Ya, baik Pak Agung, kalau begitu mungkin bisa disampaikan apa yang menjadi kesimpulan ya dari diskusi kita, ya, dari kegiatan awal, dari kita observasi dan hari ini. Mungkin bisa panjenengan sampaikan apa yang jadi kesimpulannya. Iya, menurut saya sih kalau apa namanya dari hasil pra observasi kemarin kita kan sudah melakukan rencana akan observasi ya Bu ya. Jadi sudah melakukan revisi juga hal-hal yang sekiranya kurang pas tentang rencana pembelajaran saya, dan saya juga sudah melaksanakan apa yang jadi anjuran jenengan, dan alhamdulillah setelah observasi pun berjalan dengan baik ya kan. Dan ya memang ada beberapa poin yang kurang seperti saya sampaikan tadi, apa namanya tentang materi desain prinsip tata letak tadi, berkolaborasi di Canva itu yang anak-anak ternyata belum semuanya tahu caranya, sementara saya hanya bilang ayo anak-anak kolaborasi di Canva gitu kan. Harusnya saya mendatangi mereka, menyamperin mereka, mengecek mereka satu persatu mana yang sudah bisa, mana yang belum gitu. Kalau secara materi saya kira is no problem lah, sudah tersampaikan semua, cuman terkendala di teknis pengerjaan tugas kelompoknya dia yang saya masih kurang, dan kedepannya mungkin ya sebagai bahan evaluasi saya akan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran gitu Bu. Berarti nanti ada revisi RPP nggih? Siap. Dengan adanya tadi ya, karena memang tadi dari masalah yang timbul saat pembelajaran itu ternyata menjadi sebuah materi tambahan yang memang semula tidak ada di dalam RPP menjadi bisa ada muncul lagi. Oke, baik Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Nanti saya siap menunggu hasil tindak lanjutnya, aksi nyatanya merubah RPP-nya seperti apa, dan ini menjadi sebuah materi baru buat saya. Jadi di sini kolaborasi dengan Canva. Oke, terima kasih Pak Agung. Ya, sama-sama Bu Santi. Tetap semangat. Semangat dan selalu bahagia, jangan lupa itu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.